Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menjelaskan sedikit materi tentang gambar teknik, yaitu alat gambar beserta dengan fungsinya. Peralatan gambar teknik adalah sebagai perkakas atau yang biasa digunakan oleh teknikus atau arsitek ataupun drafter untuk menggambar desain sebagai media komunikasi. Sebab salah satu fungsi gambar teknik adalah membantu menyampaikan informasi dari perancang. Fungsi lain dari gambar teknik adalah sebagai salah satu objek penyimpanan data yang sangat tepat. Gambar teknik juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide baru atau pengembangan konsep abstrak dalam pemikiran sang perancang atau drafter. Walau begitu, dalam pembuatan gambar teknik, seorang arsitek atau teknikus atau drafter harus mematuhi sejumlah ketentuan yang ditetapkan oleh International Standard Organisasi atau bisa disebut dengan ISO. Peralatan gambar teknik yang bakal digunakan kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi masing-masing fungsi akan saling melengkapi dalam proses pembuatan gambar teknik. Peralatan gambar teknik dan fungsinya. Yang pertama adalah kertas gambar. Kertas gambar menjadi unsur pertama dalam peralatan gambar teknik yang berguna sebagai media sketsa atau lukisan. Kertas gambar teknik umumnya berwarna putih dengan permukaan yang halus. Kertas gambar yang permukaannya kasar akan menyulitkan penggambar atau drafter ketika membuat sebuah garis lurus dengan tinta maupun pensil. Terdapat banyak jenis kertas gambar yang ada di pasaran, baik dari ukuran dan fungsinya. Yang kedua adalah pensil gambar. Peralatan gambar teknik lain yang tidak boleh kita lupakan adalah pensil gambar. Perkakas ini atau alat ini biasa dipakai untuk menggoreskan suatu gambar ke atas permukaan kertas gambar. Pensil gambar berdasarkan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pensil batang dan pensil mekanik. Pensil untuk menggambar berbeda dengan pensil yang digunakan untuk melukis. Untuk menggambar disarankan menggunakan pensil yang tingkat kekerasannya A, biasanya digunakan untuk membuat sketsa, dan 2B biasanya digunakan untuk membuat sebuah garis lama. Yang ketiga adalah penggaris siku. Penggaris siku adalah penggaris yang berbentuk segitiga. Ada penggaris siku yang masing-masing sudutnya 30, 60, dan 90 derajat. Tetapi ada pula siku yang sudutnya adalah 45, 90, dan 45 derajat. Sepasang penggaris siku tersebut berguna untuk membuat garis sejajar, sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Yang keempat ada jangka. Dalam membuat gambar, jangka digunakan untuk melukis atau menggambar sebuah lingkaran. Caranya, ujung jarum ditancapkan di permukaan kertas, kemudian tuasnya tinggal diputar dengan diameter atau jari-jari sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada isogram atau rapido. Rapido
merupakan alat gambar yang disertai dengan tinta untuk membuat gambar baik di kertas warna putih maupun di kertas kalkir. Rapindo mempunyai beragam ukuran yang memperlihatkan tebal tipisnya dari garis yang akan kita buat. Bisa dari 0,1, 0,2 sampai 0,5. Yang keenam adalah mal gambar. Mal gambar termasuk sebagai peralatan teknik. Alat ini berguna untuk mempermudah proses menggambar sebuah lingkaran kecil, elips, segi enak, hingga garis-garis lengkung. Terdapat berbagai jenis mal seperti mal huruf, mal angka, mal lengkung, dan mal. Yang ketujuh ada penghapus. Penghapus digunakan untuk menghapus coretan atau bentuk gambar yang tidak sesuai. Ada penghapus tinta, ada juga yang menghapus pensil. Yang kedelapan ada busur derajat. Busur derajat digunakan untuk membuat sudut yang sama besar. Busur derajat biasanya terbuat dari plastik atau mika yang bening, yang dilengkapi dengan indikator sudut dari 0 sampai 180 derajat. Yang kesembilan ada papan atau meja gambar. Papan dan meja gambar digunakan sebagai tempat menaruh kertas gambar. Papan atau meja gambar harus memiliki permukaan yang rata dan tidak terlalu keras maupun lunak. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami oleh para siswa, sehingga di pertemuan berikutnya para siswa sudah bisa melengkapi peralatan yang harus dibawa di minggu depan yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.